Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Saradipa dari TMM 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai koordinat kutub dan identitas trigonometri. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai koordinat kutub. Koordinat kutub itu adalah suatu sistem koordinat dua dimensi, di mana di setiap titik pada bidang ditentukan dengan jarak dan sudut yang sudah ditetapkan. Di sini saya menyertakan sebuah gambar. Pada gambar tersebut terdapat R dan alfa. R itu adalah jarak antara titik O ke titik A, sedangkan alfa adalah besarnya sudut dari titik O ke titik A. Sama halnya dengan perbandingan trigonometri, koordinat kutub juga mempunyai 4 kuadran, di mana kuadran pertama itu terletak di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kuadran kedua ataupun alfa kedua terletak pada 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kuadran ketiga atau alfa 3 terletak antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Dan yang terakhir, kuadran keempat ataupun alfa 4 terletak antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Itu agar kita lebih memahaminya, sama artinya dengan satu putaran penuh. Satu putaran penuh itu sama dengan 360 derajat. Selanjutnya, koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius itu suatu sistem koordinat untuk menentukan titik dengan menggunakan dua bilangan yang disebut absis atau dilambangkan dengan X, dan ordinat atau yang dilambangkan dengan Y. Sama juga itu dengan koordinat kutub dan perbandingan trigonometri. Koordinat Kartesius juga mempunyai kuadran, yaitu 4, di mana pada kuadran pertama itu terletak antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat, dan nilai X dan Y-nya semuanya positif, bernilai positif. Kuadran kedua terletak antara sudut 90 derajat sampai dengan 180 derajat, dan nilai X-nya itu negatif, sedangkan nilai Y-nya positif. Selanjutnya, kuadran ketiga itu terletak antara sudut 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Nilai X dan Y itu bernilai negatif. Dan yang terakhir itu adalah kuadran keempat, yaitu kuadran yang terletak di antara sudut 270 derajat sampai dengan 360 derajat, atau dengan kata lain, nilai X-nya itu bernilai positif, sedangkan nilai Y-nya bernilai negatif. Selanjutnya, hubungan koordinat kutub dan Kartesius. Untuk mengetahui apa hubungan koordinat kutub dengan koordinat Kartesius itu, kita menggunakan perbandingan trigonometri. Dan kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan cos alfa, sin alfa, dan tan alfa. Di sini saya telah membuat gambar di mana terdapat segitiga siku-siku X, Y, R. Langkah awalnya kita harus mencari apa sih sebenarnya cos alfa, sin alfa, dan tan alfa itu. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, cos alfa itu sama dengan X per R, sin alfa itu sama dengan Y per R, dan tan alfa itu sama dengan Y per X. Nah, untuk mengetahui hubungan koordinat kutub dan Kartesius, maka perhatikan. Jika diketahui koordinat kutub, di sini yang diketahui koordinat kutub dengan titik A, R, alfa, maka kita menggunakan perbandingan trigonometri cos alfa dan sin alfa.
Karena yang diketahui koordinat kutub, maka yang ditanya itu ataupun yang harus kita ubah menjadi koordinat kartesius, maka dibutuhkan nilai X dan Y. Jika di cos alfa sama dengan X dan R, X per R, kita keluarkan X-nya, berarti R dikali cos alfa. Begitu juga dengan sin, jika dikeluarkan Y-nya, maka R sin alfa. Nah, jika yang diketahui koordinat kartesius dengan titik A, X, Y, maka dalam hal ini berlaku rumus Pitagoras. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Atau bisa juga kita tulis C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau dengan kata lain, C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Begitu juga dengan gambar yang tadi. Maka di sini diketahui rumus R-nya sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan tan alfa sama dengan Y per X. Untuk lebih memahaminya, mari kita perhatikan contoh berikut. Di sini terdapat gambar di mana R-nya sama dengan 8 dan alfanya sama dengan 60 derajat. Yang ditanya itu, ubahlah koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Maka kita di sini membutuhkan perbandingan trigonometri cos dan sin. Seperti yang rumus yang sudah kita dapatkan di awal tadi, X sama dengan R cos alfa. R-nya sama dengan 8. Cos alfanya sama dengan 6. Jadi 8 cos 60. 8 dikali setengah sama dengan 4. Begitu juga dengan Y sama dengan R sin alfa. R-nya 8, alfanya 60. 8 dikali setengah akar 3 sama dengan 4 akar 3. Maka koordinat kartesiusnya adalah di titik A 4,4 akar 3. Contoh yang kedua, ubahlah koordinat kartesius menjadi koordinat kutub. Di sini sudah kita ketahui nilai X itu adalah 4 dan nilai Y-nya adalah 4 akar 3. Maka kita akan untuk mencari R ini bisa kita sebut dengan sisi miring dan hipotenusa. Untuk mencari nilai R ini, kita menggunakan rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras seperti yang saya jelaskan tadi. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Di sini kita sudah mengetahui nilai X-nya sama dengan 4. Maka 4 kuadrat dan nilai Y-nya 4 akar 3. Jadi 4 kuadrat ditambah 4 akar 3 kuadrat sama dengan akar 64. Akar dari 64 itu adalah 8. Dan kita mencari nilai tan-nya. Tan alfa sama dengan Y per X. Tan alfa sama dengan 4 akar 3 per 4. Tan alfa akar 3. Maka alfanya sama dengan 60. Jadi terbukti. Materi selanjutnya yaitu identitas trigonometri. Pada penjelasan tentang trigonometri sebelumnya, kita juga menggunakan sudut siku-siku. Dan kali ini juga kita segitiga yang kita gunakan itu adalah segitiga siku-siku juga. Identitas trigonometri. Dalam suatu segitiga siku-siku selalu berlaku prinsip Pitagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Pada materi ini,
Prinsip Pitagoras ini menjadi asal pembuktian identitas trigonometri, dan pada materi ini membutuhkan perbandingan trigonometri juga. Nah, langsung saja kita mencari perbandingan trigonometrinya juga. Sin alfa sama dengan A per C, cos alfa sama dengan B per C, tan alfa sama dengan A per B. Kosekan itu kebalikan dari sin. Jadi 1 per sin sama dengan 1 per A per C sama dengan C per A. Sekan itu kebalikan dari cos, yaitu C per B. Nih. Sedangkan kotangen itu adalah kebalikan dari tan, maka B per A. Nah, judul di awalnya tadi yaitu identitas trigonometri. Identitas trigonometri itu ada 3. Nah, untuk menentukan identitas trigonometri itu, kita menggunakan rumus Pitagoras seperti yang saya katakan tadi. Rumus Pitagoras itu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita tulis sebanyak 3 agar kita mencarinya sekaligus. Nah, ini semua ruas dibagi dengan C kuadrat. Maka terjadi A kuadrat per C kuadrat ditambah B kuadrat per C kuadrat sama dengan C kuadrat per C kuadrat. A per C kuadrat, A per C. Kita lihat ke perbandingan trigonometri. A per C itu sama dengan sin alfa. Karena dia kuadrat, maka sin kuadrat alfa. Ditambah B per C. Di sini B per C itu adalah cos. Cos kuadrat alfa. C per C itu sama dengan 1. Yang kedua adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Semua ruas dibagi dengan B kuadrat. A kuadrat per B kuadrat ditambah B kuadrat per B kuadrat sama dengan C kuadrat per B kuadrat. A per B sama dengan sin. B per B sama dengan 1. Maaf, saya ralat. A per B itu sama dengan tan. B per B itu sama dengan 1. Sedangkan C per B itu adalah kebalikan dari cos, yaitu sekan. Maka di sini dapatlah tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Selanjutnya, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Semua ruas kita bagikan dengan A kuadrat. Maka A kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat per A kuadrat sama dengan C kuadrat per A kuadrat. A per A sama dengan 1. B per A itu kebalikan dari tan, yaitu kotangen. Kotangen kuadrat alfa. Dan sama dengan C per A. C per A itu kebalikan dari sin, yaitu kosekan. Kosekan kuadrat alfa. Materi selanjutnya yaitu penerapan identitas trigonometri terhadap berbagai masalah. Penerapan identitas trigonometri. Dalam hal ini kita langsung membuatnya ke dalam sebuah contoh. Jika di sebuah contoh ada gambar seperti ini. Nilai alfanya itu 30, nilai betanya itu 30 derajat, sedangkan nilai di sini 45 derajat. Untuk membuat penerapan identitas trigonometri, dalam hal ini
Di sini terdapat sudut elevasi. Ini dikatakan sudut elevasi. Sedangkan ini sudut depresi. Sudut depresi. Dalam hal ini alfa sama dengan beta. Sudut elevasi itu adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke atas. Berarti ini ke sini. Sedangkan sudut depresi itu adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandang mata pengamat ke bawah. Berarti ke sini. Nah, di gambar ini sudah terdapat nilai dari sudut nilai betanya sama dengan 30 derajat, sedangkan nilai alfanya tidak diketahui. Yang diketahui di sini itu 45 derajat. Maka untuk menyelesaikannya, sudut elevasi sama dengan sudut depresi sama dengan 30 derajat. Maka tan 30 derajat sama dengan tinggi per 45. Untuk mengetahui nilai dari tinggi itu, maka tinggi sama dengan 45 dikali tan 30. 45 dikali 1/3 akar 3. Maka jawabannya itu 15 akar 3 meter. Selanjutnya adalah identitas trigonometri yang lainnya, yaitu penjumlahan dan selisih antara dua sudut. Penjumlahan dan selisih antara dua sudut itu, pertama terdapat rumusnya sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Di sini kita akan membuktikan apakah rumus yang saya tulis itu benar atau salah. Dalam hal ini kita menggunakan segitiga lagi. Segitiga A, B, C. Di mana ini disebut A, C, B, dan T. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari luas A, B, dan C. Dan untuk mencari luas ABC itu, kita menggunakan perbandingan trigonometri juga. Luas A, B, C sama dengan setengah A kali B sin C. Di sini C itu sama ini disebut sudut beta, ini disebut sudut alfa. Maka di sini C itu sama dengan alfa tambah beta. Langsung saja, setengah AB kali sin alfa tambah beta. Sebelum kita mencari dari nilai dari setengah AB kali sin alfa tambah beta, luas ABC itu berkaitan erat dengan luas ABC sama dengan
luas ACD ditambah luas BCD. Luas ABC sama dengan setengah kali ACD. Maka B dikali T sin alfa ditambah luas BCD. Maka setengah dikali AT sin beta. Seperti yang kita ketahui di awal, luas ABC itu sama dengan setengah AB dikali sin C, ataupun luas ABC sama dengan setengah kali AB kali sin alfa tambah beta. Langsung saja kita tulis setengah AB dikali sin alfa tambah beta sama dengan setengah BT sin alfa ditambah setengah AT sin beta. Karena di ruas kanan ada setengah dan di ruas kiri juga ada setengah, maka kita bisa menghabiskan ataupun mematikan atau menghilangkan angka setengahnya. Maka tinggal AB sin alfa tambah beta sama dengan BT sin alfa tambah AT sin beta. Dan ini kedua ruas dibagi AB. Maka per AB tinggal sin alfa tambah beta sama dengan A per T sin alfa tambah T per B sin beta. A per T itu sama dengan cos beta. Cos beta sama dengan T per A. Maaf, ini T per A. Dan cos alfa itu sama dengan T per B. Sehingga sin alfa kali sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa sin beta. Inilah rumus dari sin alfa tambah beta. Maka rumus yang di awal tadi itu adalah benar. Terbukti. Yang kedua adalah ini berlaku dengan pengurangan juga. Jika sudut betanya sama dengan negatif, maka sin alfa ditambah min beta sama dengan sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Sebelum kita melanjutkan pencarian ataupun pembuktiannya, maka kita harus mengingat kembali cos min beta itu sama dengan cos
beta. Sedangkan sin min beta itu sama dengan min sin beta. Sehingga kita bisa menulisnya sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah dikurang cos alfa sin beta. Jadi rumus sin alfa dikurang beta itu sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Selanjutnya itu adalah identitas trigonometri nilai cos. Langsung saja. Pertama kita menentukan sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Nah, dalam hal ini kita mengambil contoh sin 90 derajat dikurang alfa itu sama dengan cos alfa. Sedangkan cos 90 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa. Nah, di sini kan tadi kita untuk menentukan rumus identitas nilai cos. Jadi cos alfa ditambah beta sama dengan sin 90 derajat dikurang alfa tambah beta. Itu sama saja artinya dengan sin 90 derajat dikurang alfa dikurang beta. Ataupun sama juga artinya dengan sin 90 derajat dikurang alfa dikurang beta. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, sin 90 derajat dikurang alfa itu sama dengan cos. Cos 90 derajat dikurang alfa sama dengan sin. Maka sin 90 derajat dikurang alfa cos beta dikurang cos 90 derajat dikurang alfa sin beta. Rumus ini kita menggunakan rumus yang di atas, rumus yang ini. Jadi sin 90 derajat dikurang alfa itu sama dengan cos. Maka cos alfa cos beta dikurang cos 90 derajat dikurang alfa itu sama dengan sin alfa. Sin alfa kali sin beta. Sehingga cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa kali cos beta dikurang sin alfa sin beta. Ini dia rumus identitas trigonometri untuk cos. Dan
Jika sudut betanya itu bernilai negatif, jika sudut beta negatif, maka kita harus mengingatnya lagi. Cos min beta itu sama dengan cos beta, sedangkan sin min beta itu sama dengan min sin beta, sama seperti yang di awal tadi. Maka dari itu cos alpha ditambah min beta sama dengan cos alpha kali cos min beta kurang sin alpha sin beta, sin min beta. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, cos alpha cos min beta itu sama dengan cos beta dikurang sin alpha sin min beta itu sama dengan min sin beta. Sama artinya cos alpha cos beta ditambah sin alpha sin beta. Jadi cos alpha dikurang beta sama dengan cos alpha cos beta ditambah sin alpha sin beta. Rumus yang selanjutnya adalah rumus untuk tan. Pertama, kita harus mengetahui tan itu sama dengan sin per cos. Jadi, jika tan alpha tambah beta sama dengan sin alpha tambah beta per cos alpha tambah beta. Dalam hal itu, tan alpha tambah beta sama dengan sin alpha tambah beta per cos alpha tambah beta. Semuanya kita kalikan dengan 1 per cos alpha cos beta. Di sini kan kita sudah mengetahui nilai sin alpha tambah beta itu yang kita dapatkan di rumus awal tadi. Jadi di sini dikalikan dengan 1 per cos alpha cos beta. Sin alpha tambah beta per ini dikali 1 per cos alpha cos beta per 1 cos alpha cos beta. Sin alpha per cos alpha saya ralat. Sin alpha tambah beta itu sama dengan sin alpha cos beta ditambah cos alpha sin beta per cos alpha tambah beta. Berarti yang ini. Cos alpha cos beta dikurang sin alpha sin beta. Semuanya ini kita kalikan dengan 1 per cos alpha cos beta per 1 per cos alpha cos beta. Maka itu hasilnya nanti sin alpha cos beta per cos alpha cos beta ditambah cos alpha sin beta per cos alpha cos beta per
cos alfa cos beta per cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta cos alfa cos beta. Dalam hal ini kita bisa menghilangkan cos. Ini jadi 1. Nah, maka kita mendapatkan hasilnya sin alfa cos alfa itu tan sama dengan sin per cos. Maka sin alfa cos alfa itu sama dengan tan alfa ditambah sin beta cos beta, berarti tan beta per ini tadi 1 dikurang sin alfa cos alfa, berarti tan alfa kali tan beta. Maka rumus dari tan alfa tambah beta itu sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa tan beta. Inilah rumus identitas untuk tan. Selanjutnya kita akan mencari tan selisihnya. Yaitu jika nilai B sama dengan negatif, maka tan alfa ditambah min B sama dengan tan alfa tambah tan min B per 1 dikurang tan alfa kali tan min B. Dalam hal ini, tan min B itu sama dengan min tan B. Maka tan alfa dikurang tan B per 1, karena di sini negatif, di sini juga negatif, maka tandanya berubah menjadi positif. Jadi 1 ditambah tan alfa kali tan beta. Sehingga kita dapatkan rumus tan alfa dikurang beta sama dengan tan alfa dikurang tan beta per 1 ditambah tan alfa kali tan beta. Selanjutnya itu pembahasannya adalah tentang identitas trigonometri untuk sudut rangkap. Jika sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta, jika beta sama dengan A, maka sin alfa tambah alfa sama dengan sin alfa cos alfa ditambah cos alfa sin alfa. Sehingga sin alfa tambah alfa sama dengan 2 alfa, jadi sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Sehingga kita mendapatkan rumus sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Selanjutnya, cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa kali cos beta dikurang sin alfa kali sin beta. Beta sama dengan alfa. Maka cos alfa tambah alfa sama dengan cos alfa kali cos alfa dikurang sin alfa kali sin alfa. Cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Ini sama dengan rumus trigonometri yang pertama, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ini bisa kita manipulasi. Cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Atau juga sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa. Dalam hal ini kita masukkan ke rumus ini. Kita ganti nilai cos kuadrat alfanya menjadi 1 dikurang sin kuadrat alfa. Maka cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Sehingga kita dapatkan rumus cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Selanjutnya itu
cos kita ganti nilai sin kuadrat alfa menjadi 1 dikurang cos kuadrat alfa. Sehingga cos kuadrat alfa dikurang 1 dikurang cos 2 alfa. Negatif bertemu negatif sehingga tandanya menjadi positif. Maka cos kuadrat alfa dikurang 1 ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Sehingga kita mendapatkan rumus cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Rumus selanjutnya itu adalah rumus tan. Tan alfa tambah beta sama dengan tan alfa tambah tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Dalam hal ini beta sama dengan alfa. Tan alfa tambah alfa sama dengan tan alfa tambah tan alfa per 1 dikurang tan alfa tambah tan alfa. Maka 2 tan alfa per 1 dikurang tan kuadrat alfa. Sehingga kita mendapatkan rumus tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 kurang tan kuadrat alfa. Untuk memahami rumus yang sudah kita buktikan benar, kita masuk ke contoh. Contoh, tentukan bentuk sederhana dari 1 dikurang cos kuadrat T per sin T. Tadi kita sudah mengetahui bahwa 1 dikurang cos kuadrat T itu sama dengan sin kuadrat T. Jadi, 1 dikurang cos kuadrat T per sin T sama dengan sin kuadrat T per sin T. Maka hasilnya sin T. Contoh yang kedua, diketahui tan beta sama dengan 5. Tentukan nilai dari sin kuadrat beta per cos kuadrat beta. Sin per cos itu sama dengan tan. Jadi, sin kuadrat beta per cos kuadrat beta sama dengan tan kuadrat beta. Tadi di atas kita mengetahui bahwa tan beta itu sama dengan 5. Jadi 5 kuadrat sama dengan 25. Sekianlah video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.